Tahukah Anda bahwa saat Anda sedang duduk dengerin ini, entah lagi di kereta komuter, di meja kerja, atau sekedar nyantai di ruang tamu, Anda itu pada dasarnya adalah sebuah badan air yang lagi bernapas. Iya, secara harfiah ya. Bener banget, coba pikirin deh. Otak Anda yang lagi mencerna kata-kata ini, jantung Anda yang lagi berdetak, 3/4-nya tuh air, kulit Anda, tulang Anda, semuanya digerakkan oleh cairan. Kita ini ya bisa dibilang air yang lagi jalan-jalan di daratan gitu. Nah, itu dia. Tapi ada ironi besar di sini. Kita sangat bergantung sama air. Kita hidup di dalam sebuah jaringan daerah aliran sungai yang kompleks. Tapi seberapa sering sih Anda benar-benar mikirin soal itu? Hampir nggak pernah kan? Air di era modern ini udah jadi sesuatu yang tersembunyi di balik dinding atau di dalam pipa. Iya, cuma sekedar tagihan bulanan aja. Anda mungkin bangun pagi ini, muter keran wastafel, lihat air ngalir, terus nutup lagi tanpa mikir 2 kali dari mana air itu asalnya. Atau kemana perginya setelah masuk saluran pembuangan. Betul, kita udah terbiasa nganggap air itu benda mati. Cuma sesuatu yang kita konsumsi. Dan persis disitulah kita bakal memulai eksplorasi mendalam kita hari ini. Bukan sekedar ngobrolin soal lingkungan ya, tapi kita mau menentang cara pandang modern itu dengan satu pertanyaan. Pertanyaan yang sekilas terdengar kayak metafora puitis, tapi sebenarnya ini radikal banget. Radikal dan berpotensi ngubah tatanan hukum di zaman kita ya. Bener, pertanyaannya sederhana aja. Bagaimana jika sebuah sungai itu hidup? Oke, mari kita bedah ini. Sumber panduan kita untuk sesi penjelajahan hari ini adalah catatan dan kutipan dari buku yang luar biasa karya Robert Macfarlane, judulnya Is a River Alive? Dan mari kita perjelas dari awal nih. Waktu kita bilang hidup dari materi yang kita bahas ini, kita tuh nggak lagi ngomongin kiasan sastra. Bukan puisi ya? Bukan sama sekali. Kita lagi ngebahas gagasan tentang sungai sebagai entitas yang bernafas, punya sejarah, punya kehendak sendiri. Dan yang paling bikin kaget, berpotensi diakui secara sah di mata hukum sebagai individu yang punya hak. Itu gagasan yang gila banget sih. Melalui eksplorasi ini kita bakal melintasi waktu. Dari mata air purba di zaman es, nyusuri lorong-lorong gelap kota metropolitan yang diam-diam ngubur sungainya, sampai ke ruang pengadilan di mana alam akhirnya mulai nuntut balik. Nah, untuk bisa paham kenapa pertanyaan ini krusial banget buat Anda dan komunitas di sekitar Anda, kita nggak bisa cuma ngelihat sistem perpipaan yang ada hari ini. Kita harus mundur jauh. Harus lihat sejarahnya kan? Iya, gimana cara manusia mandang air? Itu ternyata ngalamin mutasi psikologis yang drastis banget selama ribuan tahun. Setuju banget. Dan Macfarlane itu memulai bukunya dengan cerita epik yang jujur aja bikin saya merinding. Dia nyeritain soal satu mata air kapur di Inggris, namanya Nine Wells. Oh, yang usianya ribuan tahun itu ya? Iya, mata air ini lahir sekitar 12.000 tahun yang lalu. Bayangin Anda ada di sana, lihat gletser raksasa dari zaman es yang nutupin separuh benua Eropa mulai mencair. Terus tiba-tiba, dari celah batu kapur itu, air memancar keluar buat pertama kalinya. Itu benar-benar kelahiran landscape yang baru ya. Dan yang bikin catatan soal Nine Wells ini penting tuh bukan cuma karena usianya, tapi fungsinya sebagai cermin buat ngelihat evolusi hubungan kita sama alam. Bener, kalau kita mundur belasan ribu tahun lalu, ada manusia purba yang kumpul di sekitar mata air itu. Mereka duduk di sana, mecahin batu api buat bikin alat berburu. Terus di kejauhan, ada Auroch, sapi purba raksasa, lagi minum dari aliran yang sama. Itu fase awal di mana mata air jadi pusat kehidupan komunal. Nah, terus lanskapnya berubah lagi. Ribuan tahun kemudian, ada tentara Romawi yang lagi capek banget. Mereka nyimpang dari rute penaklukan, bukan cuma buat minum, tapi buat berdoa. Mereka sampai ngebangun kuil di sana. Dedikasi buat Dewi Air, Coventina, dan Dewi Nasib, Nona, kan? Iya, pertanyaannya, ngapain tentara Romawi repot-repot ngebangun kuil cuma buat sebuah mata air? Karena bagi bangsa Romawi dan hampir semua peradaban kuno, air itu nggak homogen. Air dari mata air A tuh beda sama air dari sungai B. Punya karakter sendiri-sendiri ya? Bener banget. Masing-masing punya rasa, aliran, dan yang terpenting punya roh yang beda. Para antropolog nyebut fenomena ini sebagai tata bahasa yang bernyawa atau grammar of animacy. Manusia zaman dulu ngomong dengan alam, bukan tentang alam. Air itu subjek ya, bukan objek. Itu intim banget sih cara pandangnya. Kayak mata air purba ini tuh ibarat hard drive alam yang ngerekam trauma dan harapan manusia dari masa ke masa.
Metafora hard disk itu pas banget, apalagi kalau kita lihat kejadian berabad-abad setelahnya. Pas wabah maut hitam melanda Eropa, orang-orang pada putus asa dan berbondong-bondong datang ke Nine Wells. Oh iya, yang mereka ngiket kain itu kan? Iya, mereka ngikat secarik kain doa di dahan pohon sekitarnya. Itu permohonan supaya kekuatan hidup dari air itu bisa nyembuhin penyakit yang lagi ngehancurin populasi mereka. Tapi sayangnya, hard drive alami ini kemudian ngalamin apa yang cuma bisa saya sebut sebagai format ulang paksa. Di era reformasi di Inggris sekitar tahun 1530-an, ceritanya berubah total. Tiba-tiba muja air dianggap ancaman, gitu kan? Benar, otoritas agama dan politik waktu itu mulai ngekriminalisasi animisme. Nganggap alam punya roh tuh dicap musyrik, primitif. Dan ini bukan cuma aturan di atas kertas loh. Kelompok fanatik beneran keliling buat ngehancurin sumur-sumur suci itu. Mereka nimbun mata air pakai batu, kotoran, bahkan ngehukum orang yang masih diam-diam ziarah. Itu brutal banget sih. Kayak pencabutan roh alam secara paksa. Kita misahin jiwa dari air dan nurunin derajatnya jadi sekedar zat kimia. H2O murni yang nggak punya cerita. Dan dampak dari pemisahan itu kerasa banget sekarang. Anda yang lagi dengerin ini mungkin sering ngelewatin sungai di kota Anda yang airnya coklat, bau, penuh sampah, dan anehnya Anda merasa itu normal. Ya, kita mikir, oh emang gitu kan sungai di kota, kenapa bisa gitu ya? Ada istilah ilmiah buat fenomena itu. Namanya sindrom pergeseran standar atau shifting baseline syndrome. Ini tuh tragedi amnesia ekologis lintas generasi. Maksudnya tiap generasi punya standar normal yang makin turun. Tepat banget. Anda nganggap sungai beracun itu biasa, karena Anda atau bahkan orang tua Anda nggak pernah hidup di era waktu sungai itu masih jernih dan penuh ikan. Kita normalisasi kerusakan demi kerusakan karena kita nggak sadar seberapa jauh kita udah jatuh. Terus, gimana proses transformasinya sampai ke titik ini? Kita udah lihat perubahan psikologisnya dari era reformasi, tapi gimana kita bisa ngerasa punya hak penuh buat mencekik sungai pakai beton? Buat jawab itu, kita harus lihat ke abad ke-19. Penemuan beton bertulang, dinamo, dinamit, itu semua ngasih ilusi kalau manusia memegang kendali mutlak atas alam. Filosof Martin Heidegger nyebut pergeseran ini dengan istilah Bestand. Standing reserve kan? Sumber daya cadangan? Iya, segala sesuatu di alam cuma nunggu giliran buat dipakai sama manusia. Begitu kita ngelihat sungai pakai kacamata infrastruktur, sungainya berhenti jadi entitas yang hidup. Cuma jadi deretan angka aja ya, berapa megawatt listrik yang bisa dipompa atau berapa galon air buat irigasi, nilainya murni dari kegunaannya. Dan skala dari kontrol ini tuh gila-gilaan loh. Skalanya benar-benar masif. Di buku McFarlane ada satu fakta yang bikin saya harus baca ulang. Bendungan Three Gorges di Tiongkok. Bendungan itu nahan massa air yang sebegitu besarnya, sampai-sampai secara harfiah mampu memperlambat rotasi planet bumi kita. Ya meskipun cuma sekian mikrosecond, tapi tetap aja kita ngubah putaran bumi. Mencengangkan ya, dan ini nggak cuma terjadi di mega project aja. Di Eropa, data nunjukin ada lebih dari 1 juta rintangan buatan manusia, kayak bendungan, pintu air, dan gorong-gorong yang menahan aliran alami sungai. Dan yang paling ekstrim justru terjadi di kota-kota tempat banyak dari Anda tinggal, ada konsep yang disebut sungai hantu atau ghost rivers. Kota metropolitan modern tuh secara harfiah ngebangun jalanan dengan ngubur sungai hidup-hidup. Di London itu ada sungai Fleet dan Tyburn yang sekarang cuma jadi selokan gelap di bawah aspal kan? Bener. Terus di New York ada Minetta Stream yang dulunya ngalir bebas membelah Manhattan, sekarang dipenjara dalam pipa beton di bawah stasiun kereta bawah tanah. Jutaan orang jalan di atasnya tiap hari. Tanpa sadar ada denyut air purba di bawah sepatu mereka. Kita ngebangun kota di atas makam sungai-sungai itu. Tapi, tunggu dulu nih. Disinilah hal ini jadi sangat menarik karena saya mau coba ngambil perspektif lain ya. Kita harus lihat ini secara objektif. Kalau saya insinyur abad ke-19, saya bakal bilang, ya jelas harus dikuburlah sungainya. Kenapa tuh? Ya sebelum kita bikin gorong-gorong dan bendungan, kota-kota itu kena wabah kolera yang ngebunuh ribuan orang. Banjir bandang ngancurin rumah. Bendungan raksasa ngasih kita listrik bersih. Menaklukkan alam itu kan alasan kita bisa hidup sampai umur 80 tahun sekarang. Argumen yang masuk akal.
Iya kan? Makanya di laporan yang ada di materi kita, ini nggak semata-mata nyalahin infrastruktur. Soalnya ngutuk bendungan sambil nikmatin AC di rumah tuh agak munafik nggak sih? Bantahan itu sangat valid. Dan kita harus laporin secara imparsial di sini. Nggak ada yang nyangkal keajaiban rekayasa hidrolik. Infrastruktur sanitasi itu fondasi peradaban sehat. Mereka nyatuin masyarakat dan ngendaliin penyakit. Para pemikir ekologi di materi ini juga nggak ngabaikin fakta itu. Kesalahan fatalnya tuh bukan pada betonnya. Terus di mana letak kesalahan fatalnya? Kesalahannya ada pada dampak psikologisnya. Kita jadi secara sistematis bikin imajinasi kita kedap air atau waterproof imagination. Karena sistem ini jalan lancar banget di latar belakang, kita kehilangan kemampuan buat relate sama air selain sebagai benda yang keluar dari keran. Oh, kita memutus dialog sama alam ya? Betul. Dan masalahnya baru meledak waktu sistem raksasa ini mulai gagal. Alam ngelepasin diri dari kendali kita dan nunjukin wajah aslinya. Dan wajah aslinya itu bisa nyeremin banget, apalagi di zaman krisis iklim sekarang. Mari kita ingat-ingat lagi musim panas tahun 2022 kemarin. Itu rekor kemarau yang gila banget. Musim panas 2022 itu peringatan global sih. Kekeringan ekstrim melanda berbagai benua barengan. Detail laporannya tuh udah kayak film sci-fi kiamat. Sungai Thames yang ikonik itu sumber airnya mengering dan mundur sampai 9 mil. Terus Sungai Po di Italia berubah jadi retakan lumpur. Di Irak juga kan, surutnya Sungai Tigris ngekspos kota utuh dari zaman perunggu. Iya, dan yang paling bikin merinding, di Danau Mid, Amerika, air yang surut memunculkan mayat di dalam tong baja dari era mafia tahun 80-an. Bayangin, air yang sekarat literally muntahin rahasia tergelap peradaban kita. Tapi dari semua temuan makabre itu, ada satu yang paling puitis tapi juga nyayat hati. Di Sungai Elbe, Eropa Tengah, surutnya air nyingkap batu kemarau atau Hungerstein. Wow, batu apa itu? Itu batu-batu raksasa di dasar sungai yang dipakai nenek moyang kita buat penanda krisis kelaparan. Ada satu batu dengan ukiran dari tahun 1616 yang bunyinya When du mich siehst, dann weine. Jika kamu melihatku, menangislah. Iya, pesan lintas abad dari leluhur yang tahu kalau sungai mati berarti kelaparan. Gila, merinding saya. Tapi untungnya, materi kita juga bawa kabar baik. Di tengah krisis ini, manusia mulai sadar dan ngelakuin apa yang disebut daylighting. Nah, kalau ngubur sungai itu penyakit, daylighting ini obatnya. Artinya, secara harfiah, membawa sungai kembali ke bawah sinar matahari. Kota-kota mulai ngebongkar aspal buat membebasin sungai hantu ini. Contoh suksesnya tuh sungai Cheon di Seoul kan. Dulu itu ditutup rapat sama jalan layang beton yang macet parah. Terus pemerintah kotanya mutusin buat ngehancurin jalan layang itu total dan ngebiarin sungainya ngalir lagi. Dan dampaknya instan banget loh. Suhu kota di musim panas turun sampai 5 derajat Celcius di area situ. Hal yang sama juga dilakuin di Munich sama Sungai Isar. Mereka ngancurin kanal beton lurus dan ngebiarin airnya nyebar alami lagi. Saya mikirnya daylighting ini kayak CPR atau operasi bypass buat kota. Jalanan aspal itu pembuluh darah yang tersumbat kolesterol. Pas kita bedah aspalnya, kita biarin denyut nadi alam kembali ngalir bebas ke jalanan. Itu nyelamatin nyawa penduduknya juga. Sebagai barang dagangan, ya eksploitasi bakal terus jalan. Nah, ini transisi pemikiran yang luar biasa nih. Dari urusan tata kota ke terobosan hukum. Anda yang dengerin, coba bayangin ada di kelas fakultas hukum di Amerika tahun 1971. Anda diajar sama profesor muda, Christopher Stone. Suasana kelasnya lagi ngebosenin banget kan waktu itu? Iya, mahasiswa pada ngantuk. Buat mecah suasana, Stone tiba-tiba ngelontarin ide gila. Dia nanya, bagaimana kalau alam punya hak hukum? Gimana kalau pohon atau sungai bisa nuntut di pengadilan? Terus tebak, apa reaksi mahasiswanya? Pasti pada ketawa ngakak. Di hukum barat, alam itu cuma properti. Ide pohon nuntut perusahaan kayu ya kedengaran kayak stand-up komedi. Tapi tawa itu malah bikin Stone sadar satu hal penting. Apa tuh? Tiap kali hukum nyoba ngasih hak ke entitas baru, entah itu penghapusan perbudakan atau hak pilih perempuan, gagasannya tuh selalu dianggap absurd dan mustahil sama mereka yang pegang status quo. Bener juga ya, hak baru itu emang selalu kedengeran konyol buat orang yang belum punya haknya. Dari situ Stone nulis makalah legendaris, dan ide ini akhirnya beneran diuji puluhan tahun kemudian. Bukan di Amerika, tapi di Selandia Baru. Nah, ini puncaknya.
Tahun 2017, ide revolusioner Stone ini ketemu sama kosmologi kuno masyarakat adat Maori. Sarjana hukum Maori, Jacinta Ruru, ngelihat kalau ide hukum barat ini ternyata sejalan sama keyakinan leluhurnya. Bahwa sungai itu hidup? Tepat. Dan perjuangan ini ngelahirin Undang-Undang Te Awatupua. Sungai Wanganui secara resmi diakui sebagai satu kesatuan utuh dari mata air sampai laut, punya Maori atau roh, dan punya status sebagai person hukum. Jadi sungai punya hak yang setara sama manusia di pengadilan. Benar. Pepatah yang dipegang tuh, saya adalah sungai, sungai adalah saya. Oke, ini indah banget secara spiritual, tapi secara praktis gimana nih? Sungai kan nggak punya mulut buat ngomong di sidang, nggak bisa tanda tangan dokumen, nggak punya duit buat sewa pengacara. Siapa yang berhak ngomong atas nama air? Nah, undang-undang itu bikin sistem penjaga sungai atau Te Pau Tupua. Sistem ini bertindak sebagai wajah manusia buat sungai itu. Satu wakil dari masyarakat Maori, satu dari pemerintah. Jadi mereka semacam wali ya, bukan manajer sumber daya biasa. Sama sekali bukan. Tugas mereka murni bicara demi kesejahteraan sungainya, lepas dari kepentingan ekonomi manusia. Ini bukan sekedar menangin gugatan lingkungan loh. Ini tuh ngerubah tata bahasa kita secara hukum. Ngubah kata ganti alam dari benda jadi siapa. Mengubah kata ganti alam dari benda menjadi siapa. Mengakui kalau mereka layak dihormati. Ini bawa kita balik ke gagasan tata bahasa yang bernyawa dari masa lalu. Dan ini ngasih harapan besar ya, nginget daya pemulihan alam itu luar biasa. Sangat magis sih daya pulihnya. Contohnya pas pembongkaran bendungan El-Waha di Washington. Setelah seabad sungainya dipenjara, bendungan raksasa itu dihancurin. Awalnya orang takut kerusakannya udah permanen. Tapi ternyata dalam waktu singkat sungai itu pulih sendiri ya. Sedimen yang mampet ngalir lagi. Dan yang paling ajaib, ikan salmonnya balik. Padahal generasinya udah keputus 100 tahun. Entah gimana mereka ingat jalan pulang. Dan waktu beruang bawa bangkai salmon ke hutan, nutrisi dari laut itu nyuburin pohon-pohon di darat. Ekosistemnya hidup lagi cuma karena satu bendungan diruntuhin. Alam cuma nunggu kita ngasih ruang buat bernapas. Harapan benar-benar mengalir bersama sungai. Dan ini ngebawa seluruh obrolan kita balik lagi ke Anda. Ya, Anda yang masih dengerin di kota tempat Anda tinggal sekarang. Gimana nasib air di sekitar Anda itu nentuin kesehatan komunitas Anda sendiri. Jangan sampai amnesia ekologis bikin kita nutup mata. Betul. Jadi kami mau ninggalin Anda dengan satu tantangan imajinatif. Besok pas Anda jalan di trotoar atau jalan aspal di kota Anda, berhenti bentar. Coba dengerin, sungai hantu mana yang mungkin lagi berbisik di bawah kaki Anda? Nunggu buat diingat lagi. Dan bayangin, kalau aspal itu tiba-tiba kebuka dan sungai itu bisa berdiri sebagai saksi di ruang pengadilan hari ini. Menurut Anda, apa kalimat pertama yang bakal dia ucapin ke kita? Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Bayangkan Anda membawa sebuah perusahaan raksasa ke pengadilan, tapi yang jadi penggugatnya ini bukan manusia. Tunggu dulu. Kalau bukan manusia, terus siapa dong? Nah, ini dia. Penggugatnya adalah sebuah sungai. Wah, sungai. Iya, sungai beneran. Dengan segala bebatuan, arus, dan ikan di dalamnya. Berdiri secara hukum untuk menuntut haknya agar tetap hidup. Kedengarannya kayak naskah film fantasi kan? Bener banget. Sangat fiktif kedengarannya. Tapi ini benar-benar terjadi loh. Dan di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini, kita akan membedah sebuah kisah nyata yang luar biasa dari catatan Robert McFarlane. Ini tentang ekspedisi ke hutan awan Los Cedros di Ekuador. Dan misi kita hari ini lumayan ambisius ya. Kita akan membongkar bagaimana perpaduan antara hukum konstitusi yang revolusioner, sains ekologi, dan kegigihan para aktivis berhasil membuktikan sesuatu yang luar biasa. Membuktikan secara hukum bahwa sungai dan hutan adalah entitas yang hidup. Oke, mari kita bedah ini. Karena jujur aja, ide membawa sungai ke ruang sidang itu memunculkan satu pertanyaan besar buat saya. Pasti soal logistik hukumnya kan? Iya, maksud saya gimana caranya sebatang pohon atau aliran air bisa menyewa pengacara? Nah, itu pertanyaan pertama yang paling logis. Dan kita harus tegaskan sejak awal nih. Apa yang akan kita bahas ini bukan sekedar metafora puitis ala aktivis lingkungan. Jadi ini bukan cuma
bahasa kiasan gitu ya? Bukan sama sekali. Ini preseden hukum sungguhan, hitam di atas putih. Ini mengubah cara kita mendefinisikan kehidupan dan hak asasi di era modern. Oke, terus gimana cara praktisnya alam bisa menuntut di pengadilan? Sistem hukum ini memungkinkan warga negara atau komunitas untuk bertindak sebagai kayak wali gitu. Wali atau pelindung sah bagi alam tersebut. Untuk anak di bawah umur yang belum bisa bersuara sendiri. Persis. Tapi sebelum kita masuk secara fisik ke dalam hutan Los Cedros ini, kita harus memahami dulu buku aturan yang memungkinkan keajaiban ini terjadi. Semuanya bermula pada tahun 2008. Tahun 2008. Ya, Ekuador saat itu mengubah total konstitusi mereka. Mereka menjadi negara pertama di dunia yang memasukkan hak alam atau rights of nature ke dalam undang-undang dasar mereka. Tepatnya di pasal 71 hingga 74. Tunggu, tahun 2008 itu seingat saya seluruh dunia lagi sibuk-sibuknya ngurusin krisis finansial global kan? Bener, makanya ini sangat radikal. Gimana ide seradikal hak alam ini bisa lolos jadi konstitusi sebuah negara di tengah situasi kayak gitu? Konteks politiknya sangat menentukan di sini. Berdasarkan sumber yang kita bedah, pada masa itu Amerika Latin sedang mengalami gelombang pemerintahan sayap kiri, sering disebut sebagai pink tide. Gelombang merah jambu. Betul. Di Ekuador, Presiden Rafael Correa memprakarsai konstitusi baru ini. Ada energi reformasi yang masif. Dan kelompok masyarakat adat Ekuador mendorong dengan sangat kuat agar sebuah filosofi dimasukkan. Filosofi Quechua yang bernama Sumak Kawsay. Sumak Kawsay, itu artinya apa secara praktis? Kasarnya itu diterjemahkan sebagai hidup yang baik atau kehidupan yang harmonis. Inti dari filosofi ini adalah kesejahteraan manusia itu tidak mungkin dipisahkan dari alam. Jadi alam itu bukan cuma komoditas ya? Tepat, alam atau Pachamama diberi hak untuk dihormati keberadaannya. Dan yang paling penting, hak untuk diregenerasi siklus hidupnya. Luar biasa. Dan ngomong-ngomong soal ini, sumber materi kita juga mengutip sebuah esai dari penulis Uruguay, Eduardo Galeano. Esainya berjudul Alam Tidak Bisu. Ya, itu esai yang sangat kuat menjelang pemungutan suara konstitusi tersebut. Bener banget. Dia mengajukan satu argumen yang menurut saya sangat menohok. Dia bilang, di dunia modern ini kita dengan gampang banget menerima fiksi hukum bahwa sebuah perusahaan itu punya hak layaknya manusia kan? Iya, yang biasa disebut corporate personhood. Betul. Maksud saya, kita bertindak seolah-olah perusahaan itu bisa bernafas. Kita kasih mereka hak untuk menuntut, memiliki properti, bahkan dilindungi hak asasinya. Ironis ya. Sangat ironis. Kalau kita bisa memberikan hak asasi kepada entitas yang cuma terbuat dari kertas dan tinta, kenapa ide bahwa sungai punya hak dianggap aneh? Padahal sungai jelas-jelas memberi kita air untuk hidup. Kenapa itu dianggap konyol? Nah, yang sangat menarik di sini adalah alasan kenapa ide itu terasa aneh bagi pikiran kita sekarang. Kenapa tuh? Ini punya akar sejarah yang sangat gelap. Ini bukan sekedar perbedaan budaya, tapi hasil dari kolonialisme berabad-abad. Wah, jadi ada upaya sistematis. Ya, administrasi kolonial Spanyol di Andes dan Amazon secara sistematis berusaha menghapus pandangan animisme ini. Mereka punya misi khusus yang disebut penghapusan penyembahan berhala. Gila. Prakteknya gimana waktu itu? Kalau Anda ketahuan berbicara dengan sungai atau melakukan ritual menghormati aliran air, Anda bisa dihukum cambuk di alun-alun kota. Ya ampun. Dihukum fisik cuma karena menghormati air? Betul. Mereka secara harfiah mencambuk gagasan bahwa alam itu hidup keluar dari tubuh penduduk asli. Itu mengerikan banget. Kalau gitu, masuknya hak alam ke Konstitusi 2008 ini bukan cuma kemenangan aktivis lingkungan modern dong? Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah momen perbaikan sejarah yang sangat masif. Mengembalikan pandangan yang sudah dihapus dengan kekerasan. Tapi sebagai pengamat yang imparsial, kita juga harus melihat kelanjutan kisahnya kan? Karena sumber kita mencatat sebuah ironi besar dari pemerintahan Korea ini. Ya, kita harus objektif di sini. Konstitusinya memang sangat revolusioner. Tapi beberapa tahun kemudian, realitas ekonomi menghantam Ekuador dengan keras. Krisis ekonomi dan jatuhnya harga minyak global itu ya? Benar. Ekuador tercekik utang luar negeri yang sangat besar. Dan akhirnya, pemerintahan Korea ini secara rahasia mulai menjual konsesi penambangan besar-besaran. Ke perusahaan asing? Iya. Konsesi ini dijual justru di area-area yang paling sensitif secara ekologis, demi melunasi utang negara tersebut.
Selalu ada kenyataan pahit di balik politik. Jadi hukumnya bilang alam punya hak, tapi tagihan utang bilang alam harus digali. Begitulah realitasnya. Oke, dengan landasan hukum dan konflik politik yang sudah terbentuk ini, mari kita lihat langsung tempat seperti apa yang sedang dipertaruhkan. Kita akan mendaki ke pegunungan Andes, memasuki Los Cedros. Siap! Tempat seperti apa sebenarnya hutan awan atau cloud forest Los Cedros ini? Los Cedros ini adalah hutan purba yang sangat magis. Ini adalah salah satu tempat dengan biodiversitas paling tinggi di bumi. Rumah bagi anggrek Dracula yang bentuknya unik banget, lalu ada puma, sampai burung tukan barbet. Wow, kedengarannya kayak surga biologi. Benar, tapi fungsi ekologis utamanya jauh lebih penting. Hutan awan ini adalah pembuat sungai. Tunggu dulu, pembuat sungai, maksudnya gimana tuh? Bukannya sungai itu munculnya dari mata air di tanah? Nah, di hutan awan ceritanya beda. Pohon-pohon di sana ditutupi oleh tanaman epifit. Tanaman yang tumbuh numpang di atas tanaman lain itu ya? Betul, kayak lumut-lumutan tebel gitu. Mereka ini menangkap kelembapan langsung dari kabut yang selalu menyelimuti hutan. Oh, jadi airnya dari udara? Ya, proses ini istilahnya fog drop. Kabut menempel di lumut, lalu perlahan menetes ke lantai hutan. Jutaan tetesan inilah yang menciptakan aliran air. Luar biasa, ke dalam hutan pencipta sungai inilah tim ekspedisi dari catatan kita ini masuk. Ada Robert, sang penulis. Ada Cesar, pengacara hak asasi manusia. Dan ada Cosmo Sheldrake juga, seorang musisi yang khusus merekam suara alam. Betul. Terakhir, ada Juliana Furci. Dia ini seorang ahli mikologi atau ilmuwan jamur. Dan di ekspedisi ini, dia datang membawa beban emosional yang berat karena sedang berduka atas kematian ayahnya. Ya, dinamika tim yang sangat unik. Sangat unik. Dan ada satu momen menarik yang dicatat. Cosmo sedang sibuk merekam suara semut pemotong daun yang berbaris rapi di tanah. Merekam semut. Iya. Dan Juliana menjelaskan sebuah fakta yang bikin saya kaget. Ternyata semut-semut itu sedang melakukan bentuk pertanian pertama di dunia. Oh, ini soal jamur ya? Betul. Mereka mengumpulkan daun bukan buat dimakan langsung, tapi untuk menumbuhkan jamur. Dan jamur itulah yang jadi makanan larva mereka. Itu konsep yang mind-blowing banget. Dan dari situ, Juliana menjelaskan ide lain yang lebih gila lagi. Soal 3 sungai. 3 sungai, coba kita urai ini. Saat kita berdiri di Los Cedros, katanya ada 3 sungai yang mengalir bersamaan. Sungai pertama pasti sungai permukaan kan? Ya, sungai biasa yang airnya mengalir dan bisa kita lihat. Rio Los Cedros. Lalu sungai yang kedua? Sungai kedua ada di bawah tanah. Bentuknya berupa sungai miselium jamur. Miselium itu kayak akar jamur yang mikroskopis itu. Benar. Jaringan ini sangat luas, menghubungkan pohon-pohon, dan bertindak memperluas jangkauan air dan nutrisi di bawah tanah, kayak sistem pipa alami. Oke, sungai permukaan dan sungai bawah tanah. Lalu sungai yang ketiga, apa? Nah, ini yang paling spektakuler. Ada sungai terbang atau flying river di atmosfer. Wait, really? Sungai terbang? Ini bukan cuma istilah puitis untuk awan, kan? Bukan. Ini benar-benar fenomena meteorologi. Arus udara raksasa yang membawa uap air dalam jumlah masif dari Samudra Pasifik bergerak naik melawan gravitasi menuju pegunungan Andes. Oh wow, disinilah semuanya jadi benar-benar menarik. Jadi hutan awan ini berfungsi menarik uap air itu turun. Tepat. Tanpa pepohonan hutan awan itu, sungai terbang di langit akan lewat begitu aja. Tidak akan ada hujan atau kabut yang ditangkap. Kemayan nggak sih? Berarti hutan awan ini bukan cuma sekumpulan pohon yang diam. Ini adalah sebuah mesin biologis raksasa yang bernapas dan memompa air tanpa henti. Mesin kehidupan yang sempurna. Tapi sayangnya, jaringan kehidupan yang begitu sempurna ini tiba-tiba diletakkan di atas meja jagal. Iya. Ini kembali ke soal pelunasan utang negara tadi kan? Betul, perusahaan tambang Cornerstone dan Enami berencana membuka tambang tembaga dan emas di sana. Modelnya adalah tambang terbuka atau open pit. Buat yang belum tahu, tambang terbuka ini prosesnya sangat destruktif. Ini melibatkan penggundulan hutan secara total, lalu peledakan gunung dengan dinamit. Dan yang paling berbahaya adalah proses pencucian bijinya. Iya, mereka menggunakan natrium sianida yang beracun, bahan kimia yang baunya khas kayak almond pahit itu. Sianida itu akan meracuni tanah, masuk ke sungai permukaan,
merusak sungai miselium, semuanya. Di tengah ancaman apokaliptik inilah, tim ekspedisi bertemu dengan sosok penjaga hutan, Joseph de Cox. Oh, ekspatriot Amerika itu ya? Betul, dia digambarkan kayak beruang tua, hidup menyendiri di pos penelitian Los Cedros sejak tahun 80-an. Bayangkan, dia menahan ancaman pembalakan dan tambang sendirian, cuma ditemani anjing dan kucing buasnya. Wah, dedikasinya luar biasa. Tapi dia juga tidak sendirian dalam perlawanan ini kan? Di lembah Intak sekitarnya juga banyak aktivis. Ya, aktivis seperti Jose Cueva dan Montse Vazquez menceritakan betapa nyatanya bahaya yang mereka hadapi. Dan ada satu kisah tragis yang sangat memukul tim malam itu. Kisah tentang Alba Bermeu Puin. Benar, seorang aktivis pembela air yang sedang hamil tewas dibunuh. Ini bukan cuma perdebatan di ruang sidang, ini pertarungan berdarah. Dan ironisnya malam itu, sang penulis, Robert, menceritakan sebuah epos kuno kepada Joseph. Epos Gilgamesh, kisah tertua di dunia yang ditulis di tablet tanah liat. Kisah dari Mesopotamia itu ya? Gimana paralelnya dengan situasi di Los Cedros? Paralelnya sangat mengerikan. Dalam kisah itu, Gilgamesh dan Enkidu membunuh Humbaba, sang roh penjaga hutan. Lalu mereka menebang hutan Sidar Purba untuk mengeksploitasi kayunya demi membangun kota. Dan dampaknya? Sungai berubah menjadi tanah beracun akibat kehancuran hutan itu. Astaga. Jadi selama 4.400 tahun, manusia terus mengulangi naskah yang sama persis, menghancurkan alam demi kekayaan, dan mencari-cari pembenaran untuk itu. Nah, inilah alasan utama kenapa narasi hak alam tadi menjadi krusial. Ini bukan sekedar isu regulasi lingkungan biasa. Terus apa dong? Ini adalah pergeseran ontologis tentang bagaimana kita menilai kehidupan. Ini adalah upaya hukum untuk menghentikan siklus eksploitasi yang sudah berusia ribuan tahun. Pertanyaannya, apakah berhasil? Berbeda dengan cerita Gilgamesh yang berakhir dengan kehancuran, apakah Ekuador dan Los Cedros punya akhir cerita yang berbeda? Untungnya ya, akhir ceritanya sama sekali berbeda. Dan mereka dibantu oleh jamur kecil di lantai hutan. Wow, oke. Ceritakan gimana prosesnya. Pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi Ekuador menjatuhkan putusan bersejarah. Mereka melarang penambangan di Los Cedros karena aktivitas itu terbukti melanggar hak alam. Jadi sungainya benar-benar menang di pengadilan. Menang telak. Dan yang bikin merinding, dua hakim yang memimpin putusan tersebut, Hakim Agustin Grijalva dan Ramiro Avila, benar-benar ikut dalam ekspedisi masuk ke hutan ini setelahnya. Oh iya, Hakim Agungnya langsung turun ke lapangan. Iya. Ada momen yang sangat emosional di mana Hakim Agustin berdiri langsung di bawah air terjun dari sungai yang baru saja ia selamatkan secara hukum. Gila, itu pasti momen yang sangat epik. Tapi tunggu, tadi Anda menyebutkan soal jamur yang membantu kemenangan ini, apa hubungannya dengan putusan hukum? Nah, ini peran krusial dari Juliana Furci, sang ahli jamur yang sedang berduka tadi. Status perlindungan hukum Los Cedros itu butuh bukti biologis yang kuat. Bukti bahwa tempat itu terlalu berharga untuk dihancurkan. Tepat. Dan Juliana, dengan kemampuannya, dia bisa merasakan semacam getaran di hutan. Dia menyebutnya the fuzz in the matrix. Insting seorang ahli sejati ya? Benar. Berkat kepekaannya, ia secara ajaib menemukan jamur yang sangat langka jauh di kedalaman hutan. Ada jamur dari jenis Psilocybe dan satu lagi spesies yang benar-benar baru dari genus Protostropharia. Spesies baru? Ya, penemuan biologis langka inilah yang semakin mengunci status perlindungan hukum Los Cedros di mata pengadilan. Lalu, apa arti semua ini secara personal bagi Juliana? Maksud saya, pengalaman fisiknya mencari jamur sambil membawa beban duka atas ayahnya, gimana itu terhubung dengan gambaran besarnya? Jika kita menghubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, pengalaman Juliana ini sangat mendalam. Dari jamur-jamur itu, ia menyadari bahwa dekomposisi atau pembusukan itu sebenarnya adalah sebuah kekuatan kehidupan. Pembusukan sebagai awal kehidupan. Betul. Kematian organisme adalah awal dari kehidupan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Di alam, tidak ada akhir bagi kehidupan, yang ada hanya substrat yang terus bergeser. Kematian membusuk dan menumbuhkan kehidupan baru. Wah, itu sudut pandang yang indah banget. Dan alam membuktikan bahwa kehidupan itu bukan kepemilikan individu, melainkan proses relasional,
keterikatan satu sama lain. Mahkamah Konstitusi Ekuador secara esensial memahami logika ini. Bahwa menghancurkan satu elemen, seperti hutannya atau sungainya, berarti mematikan seluruh tatanan kehidupan yang saling terhubung itu ya? Benar banget. Oke, ini membawa kita ke sebuah kesimpulan penting. Mengapa semua cerita dari Ekuador ini penting bagi Anda yang mendengarkan saat ini? Karena kita saat ini sedang hidup di era yang cukup mengerikan. Ahli biologi E.O. Wilson menyebut era kita ini sebagai eremosin. Eremosin. Apa terjemahannya? Itu bisa diartikan sebagai zaman kesepian atau age of loneliness. Zaman kesepian. Maksudnya manusia kesepian karena terlalu sering main gadget gitu? Bukan, lebih makro dari itu. Ini adalah zaman di mana manusia terisolasi di bumi karena spesies lain perlahan-lahan punah akibat ulah kita sendiri. Kita membunuh tetangga ekologis kita. Oh wow, itu deskripsi yang sangat menyedihkan. Tapi kisah Los Cedros ini adalah bukti nyata. Bukti bahwa kita punya instrumen, baik itu instrumen hukum maupun empati, untuk mencegah kesepian massal tersebut. Ya, empati itu kuncinya. Dan sebenarnya, ikatan naluriah kita dengan alam itu belum hilang. Di akhir catatannya, sang penulis kembali ke Inggris di musim dingin. Dia melihat sebuah tradisi di mata air bernama Nine Wells. Oh, tradisi pohon kluti itu ya? Betul. Di sana, orang-orang mengikat kain atau pita merah di dahan pohon di atas mata air. Tujuannya apa? Untuk meminta penyembuhan dari air tersebut bagi orang-orang yang mereka cintai. Di Inggris yang sangat modern itu, Ya, ini menunjukkan bahwa secara naluriah, manusia di belahan bumi manapun, dari suku Quechua di Andes sampai warga lokal di Inggris, masih memiliki hubungan spiritual dan rasa saling ketergantungan dengan air. kita tahu jauh di dalam diri kita bahwa air itu hidup. Kita cuma butuh sistem hukum untuk mengakuinya juga. Benar banget. Dan sebagai penutup diskusi kita hari ini, saya ingin meninggalkan sebuah tantangan pemikiran buat Anda semua yang mendengarkan. Silakan. Coba pikirkan tentang sungai, danau, atau laut yang paling dekat dengan tempat tinggal Anda saat ini. Bayangkan wujudnya. Jika besok pagi, perairan tersebut tiba-tiba diberikan suara hukum di pengadilan, jika ia berdiri tegak di hadapan hakim, layaknya di Los Cedros, pertanyaannya adalah, apa kesaksian pertama yang akan ia sampaikan tentang bagaimana Anda dan komunitas Anda memperlakukannya selama ini? Apakah ia akan berterima kasih, atau ia akan menuntut keadilan? Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Coba bayangkan sejenak tata letak kota tempat Anda tinggal saat ini. Ya, kota tempat Anda berada sekarang. Dengan segala jalanan dan gedung-gedungnya ya? Betul. Saat Anda melihat peta di ponsel Anda, entah itu di Jakarta, Surabaya, atau dimanapun, ada ekspektasi tentang kepastian. Semuanya terukur. Ada garis abu-abu tebal untuk jalan tol, kotak-kotak rapi untuk apartemen, dan warna biru untuk sungai yang, ya, seolah mengalir patuh di dalam kanal betonnya. Peta itu kayak memberi kita ilusi keamanan kan, seolah alam sudah ditaklukkan. Tepat sekali. Tapi saat Anda melangkah keluar rumah dan melihat aspal di depan Anda, pernahkah Anda bertanya-tanya, berapa banyak alam liar yang harus dikubur hidup-hidup di bawah sana agar kota Anda bisa bernapas? Dan yang lebih mengerikan lagi, apa yang terjadi kalau alam yang dikubur itu menolak untuk mati? Wah, itu pertanyaan yang sangat menghantui sih. Dan persis disitulah kita akan memulai penjelajahan mendalam kita kali ini. Karena ilusi penaklukan yang Anda sebutkan tadi, itu pada kenyataannya sangat rapuh. Benar. Teks yang akan kita bedah hari ini benar-benar membongkar ilusi tersebut dengan cara yang, menurut saya, brutal tapi indah. Ini bukan sekedar catatan ekologi biasa. Setuju banget. Hari ini kita membedah pemikiran luar biasa dari Robert Macfarlane. Spesifiknya dari bagian kedua esainya yang berjudul Hantu, Monster, dan Malaikat India. Misi dari diskusi kita hari ini adalah menjawab pertanyaan besar, apakah sebuah sungai itu hidup? Iya, dan ini bukan pertanyaan puitis ya. Betul, bukan sekedar metafora. Karena kalau sungai itu hidup, pertanyaannya bisakah ia dibunuh? Bisakah ia mengingat? Atau bahkan membalas dendam. Dan Macfarlane membawa kita ke Chennai, sebuah kota megapolitan di India. Dia menjahit narasi yang mempertemukan trauma manusia, upaya penyembuhan, dan hukum alam yang saling bertabrakan. Oke, mari kita bedah ini dari lanskap fisiknya dulu.
Karena untuk paham gimana sungai bisa dibunuh, kita harus tahu gimana dia hidup sebelumnya. China ini punya 3 sungai utama, Adyar, Koum, dan Kosastalayar. Benar. Dan selama ribuan tahun, budaya Tamil di sana punya pemahaman hidrologi yang sangat canggih. Mereka sangat menghormati air. Mereka nggak melawan monsun kan? Sama sekali tidak. Mereka justru beradaptasi dengan membangun apa yang disebut eris. Eris ini pada dasarnya adalah jaringan tangki air atau danau buatan kuno. Semacam spons raksasa gitu ya? Tepat. Alih-alih membiarkan air monsun terbuang atau membanjiri rumah, Eris menampung air itu untuk musim kemarau. Ada harmoni di sana. Teks ini bahkan mengutip pepatah kuno yang bunyinya, air tidak bisa digantikan oleh air. Ruangnya mutlak milik air. Ya, dan nggak ada materi lain yang bisa menggantikan ruang itu. Tapi kemudian modernisasi datang. Sejak abad ke-19, Inggris mulai menyedot sungai ini. Lalu populasi meledak. Dari 500.000 jiwa di tahun 1901, jadi sekitar 6,5 juta jiwa hari ini. Lalu, gimana Anda membunuh sungai? Ya, Anda mengubahnya jadi selokan raksasa. Transformasinya mengerikan. Teks mencatat 55 juta liter limbah dibuang ke jalur air setiap harinya. Astaga. Dan bukan cuma plastik. Sungai Adyar itu kadar kromiumnya pernah 30 kali lipat batas aman. Kromium loh, limbah industri berat. Itu pasti mematikan ekosistemnya. Sangat. Ikan-ikan mati massal dan bangkainya sangat beracun sampai cuma bisa digiling jadi pakan ternak. Secara biologis sungai ini dicekik. Lalu beton dibangun di atasnya. Mereka diubah jadi hantu. Hantu di bawah beton. Ini mengingatkan saya pada analogi sederhana. Membangun kota di atas daerah aliran sungai itu kayak menaruh tutup yang sangat rapat di atas panci yang sedang mendidih. Cepat atau lambat tekanannya pasti meledak. Tepat. Bukankah ironis? Pepatah kuno bilang, air tidak bisa digantikan air, tapi kita terus mencoba menggantikan sungai dengan aspal. Dan saat topan tiba, hantu-hantu air ini bangkit jadi monster. Monster banjir yang mematikan. Seperti banjir Chennai tahun 2015. Penulis lokal Krupagi mengatakan sesuatu yang tajam di teks ini. Dia bilang manusia mengira sungai sudah lupa jalan mereka. Padahal sungai punya memori panjang. Ya, saat banjir 2015 itu, air yang meluap sebenarnya bukan sedang menyerang kota. Air itu sekedar mengambil kembali rumah-rumah lama mereka yang selama ini kita rampas. Gila. Mereka mengingat lekuk tubuh mereka sendiri. Nah, dari lanskap ekologi yang penuh luka ini, McFarlane menggeser fokus kita ke tokoh utama kita. Seorang pemuda bernama Yuval Aves. Ini bagian yang paling menyentuh sih menurut saya. Banget. Kalau sungai di Chennai adalah trauma lingkungan, Yuval adalah trauma personal. Dia mengalami kekerasan fisik yang sangat brutal dari ayah tirinya. Ayahnya bahkan membakar buku biologi kesukaan Yuval. Itu murni untuk menghancurkan jiwanya. Yah, kekejaman yang disengaja. Makanya, di usia 16 tahun, Yuval melarikan diri ke sekolah alam Pathshala. Dan transisi ini krusial. Di sana Yuval mengalami metamorfosis. Dia sembuh bukan lewat terapi klinis konvensional, tapi dengan mengamati serangga, ular, dan burung. Alam jadi terapisnya. Nah, disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Mari kita bedah mekanismenya. Gimana persisnya ngeliatin katak atau serangga bisa menyembuhkan otak remaja yang trauma berat. Kalau dari lensa psikologi, rumah Yuval sebelumnya itu kacau, kejam, dan gak terprediksi. Tapi di alam, saat melihat siklus serangga atau burung, dia menemukan ritme. Keteraturan ya? Betul. Alam itu berjalan tanpa niat jahat. Keteraturan ekologis ini menenangkan sistem sarafnya. Dari observasinya, Yuval memilih 3 daemon atau hewan pelindung. Nah ini, waktu baca sumbernya saya kaget. Kalau saya disuruh milih, saya mungkin milih elang atau harimau. Tapi Yuval malah milih luwing, kaki 1000 yang memakan kotoran. Kenapa luwing? Karena fungsi biologis luwing itu sendiri. Luwing adalah dekomposer. Dia makan daun busuk dan mengubahnya jadi kompos untuk kehidupan baru. Wah. Bagi Yuval, ini metafora psikologisnya. Alih-alih membiarkan trauma busuk itu meracuni dirinya, jadi dendam, dia memilih jadi luwing. Dia mencerna sampah kekejaman ayah tirinya dan mengubahnya jadi energi untuk aktivisme lingkungannya. Tidakkah menurutmu Yuval pada dasarnya menjadi luwing itu sendiri? Dia mendaur ulang rasa sakitnya? Sepenuhnya. Dan hewan keduanya adalah garangan. Garangan merepresentasikan adaptasi.
Bertahan di celah kekuasaan yang sempit, sanggup melawan sistem yang lebih besar. Kayak garangan ngelawan kobra ya. Ya. Dan yang ketiga, pohon beringin. Simbol akar yang dalam dan kemampuan memeluk kompleksitas. Dan ini bukan cuma teori kan? Yufan bahkan memimpin ritual pemakaman ayah tirinya. Benar, dia mengumpulkan abu pria yang menyiksanya itu dan menaburkannya di laut. Dia memutus siklus trauma antar generasi. Buat Anda yang mendengarkan ini, yang mungkin sedang bawa beban masa lalu, kisah Yufan membuktikan bahwa racun masa lalu bisa diubah jadi kompos penyembuhan. Tapi, setelah Yufan sembuh di dalam, dia sadar sistem di luarnya masih sangat sakit. Ya, pertarungan pindah ke arena hukum. Yufan berhadapan dengan isu hak asasi alam. Ini membawa kita ke konsep jurisprudensi bumi dari Thomas Berry. Yang idenya adalah, kalau korporasi aja bisa dianggap punya hak hukum, kenapa ekosistem tidak? Betul. Hutan dan sungai itu secara nyata menopang kehidupan. Masa kalah sama perusahaan fiktif buatan manusia? Secara teori masuk akal. Di tahun 2017, Pengadilan Tinggi Uttarakhand di India bahkan mendeklarasikan Sungai Gangga dan Yamuna sebagai entitas hidup dengan hak hukum. Tapi, tunggu. Ini yang bikin saya ragu. Kenapa? Kalau pengadilan bilang sungai itu hidup, apa bisa kita tangkap orang karena membunuhnya? Sumber kita nyebutin Bridge Candlewall yang menelpon polisi karena ada polusi di Sungai Yamuna. Dia lapor percobaan pembunuhan. Dan polisi malah menertawakannya. Iya, diketawain. Apakah deklarasi ini cuma mimpi indah tanpa eksekusi? Itu kenyataan pahitnya. Deklarasi di atas kertas nggak berarti kalau sistem penegakan hukumnya masih buta. Dan yang menakjubkan di sini adalah manipulasi hukum yang lebih sistematis. Teks kita membahas peta penipuan tahun 1997 di Tamil Nadu. Ah ya, peta penipuan. Sebelum kita bahas ini, mungkin kita perlu jeda sebentar untuk klarifikasi. Iya, silahkan. Sumber kita memang banyak menyebut kritik terhadap kebijakan pembangunan pemerintahan di India. Tapi perlu kami tegaskan, kami berdua di sini netral. Kami tidak memihak pandangan politik sayap kiri atau kanan. Kami murni merangkum pandangan dari teks asli demi diskusi kita. Tepat sekali. Kami hanya melaporkan fakta dari sumber. Nah, kembali ke peta penipuan. Mekanisme administratif ini sangat mencengangkan. Pemerintah diminta merilis peta rencana pengelolaan zona pesisir untuk melindungi area dari industri. Terus, apa yang mereka lakukan? Para birokrat ini dengan ajaib menghapus eksistensi sungai Enore Creek dari peta. Sungainya dihilangkan. Wah, ini sama kayak mencabut kabel alarm kebakaran di gedung penuh bensin. Apinya, polusi dari pembangkit listrik, tetap ada di dunia nyata, tapi karena alarmnya mati dan di peta nggak ada sungai, pemerintah bisa bilang, oh kami nggak melanggar aturan. Betul. Kalau sungainya secara hukum nggak diakui ada, Anda nggak bisa dituntut karena merusaknya. Dan hasilnya, anak-anak lokal sekarang bermain-main di atas tumpukan abu terbang beracun dari pembangkit listrik. Menghirup kematian karena sebuah sungai dihapus dari selembar kertas. Gila. Bikin putus asa banget dengarnya. Yang sekarang terancam pabrik farmasi. Ya, dan di hutan perkotaan Koturpuram. Ini dulunya tempat pembuangan sampah raksasa. Warga, termasuk Yufan, mengubahnya jadi hutan. Teks ini menceritakan tentang tanaman widuri. Giant milkweed. Betul. Tumbuh di celah beton, tapi satu tanaman widuri ini bisa jadi planet tersendiri bagi laba-laba, lebah, dan serangga eksotis. Bertahan hidup di celah-celah aspal. Ini bikin saya mikir soal konsep inscendence. Jadi apa sih bedanya dengan transcendence? Nah, selama berabad-abad, manusia terobsesi dengan transcendence. Hasrat untuk naik, melampaui dunia materi yang dianggap kotor ini. Kita ingin terbang ke atas. Ninggalin bumi yang rusak ini? Betul. Tapi inscendence itu kebalikannya. Ini panggilan untuk menyelam lebih dalam ke kerumitan dunia kotor di sekitar kita. Menyadari bahwa kita terikat secara biologis dengan tanaman di asfalt atau serangga tadi. Jadi, apa arti semua ini buat kota kita? Kota itu bukan sekedar hutan beton mati. Ini ekosistem hibrida. Mirip kayak hutan awan, tapi terbuat dari tiang listrik dan pipa ledeng. Kehidupan terus berdesakan. Alam nggak pernah benar-benar mati di kota. Yufan bahkan nemuin tawon bikin sarang di resleting ransel di apartemennya. Tapi sejauh apapun alam beradaptasi di kota, ujung-ujungnya semua sungai mengalir ke laut. Dan disinilah titik puncak narasi ini, perbatasan antara kota dan Samudra Hindia di malam hari. Ini bagian yang emosional banget, tentang turtle patrol atau patroli penyu. Mereka jaga telur penyu Olive Ridley di malam hari.
penyu ini sudah bertelur di sana selama 120 juta tahun. Selamat dari zaman dinosaurus, tapi sekarang malah diancam anjing liar dan baling-baling kapal. Dan yang paling bikin sedih, cahaya kota. Ya, polusi cahaya. Insting tukik-tukik penyu yang baru menetas itu memerintahkan mereka pergi ke arah cahaya paling terang, yang dulunya adalah bulan di atas laut. Tapi sekarang lampu jalan dan papan reklame jauh lebih terang dari bulan. Insting purba mereka dikhianati modernitas. Tukik itu berbalik arah, merangkak ke jalan raya, dan mati terlindas aspal. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini sangat memilukan. Apalagi perubahan iklim juga merusak siklus mereka. Suhu pasir sekarang menentukan jenis kelamin tukik. Gimana itu sistem kerjanya? Kalau pasir makin panas akibat pemanasan global, hampir semua telur menetas jadi betina. Rasio populasinya jadi miring banget. Tindakan manusia mengacak-acak biologi yang sudah seimbang jutaan tahun. Benar-benar rapuh. Di perbatasan pantai itu juga, Yufan melihat ibu penyu mati terdampar sebelum bertelur. Matanya hilang dimakan kepiting. Dia terjebak di zona transisi antara laut dan darat. Terperangkap di antara dua dunia. Pernahkah Anda merasa tersesat oleh cahaya buatan dalam hidup Anda? Sama seperti tukik-tukik penyu yang salah arah karena lampu jalanan kota? Wow, mengejar ekspektasi sosial yang palsu lalu hancur di aspal kehidupan. Tapi zona transisi ini punya makna spiritual buat Yufan. Ya, di pantai inilah Yufan tidak hanya menaburkan abu ayahnya, tapi juga mengadakan upacara untuk adiknya yang meninggal muda. Di sanalah insistence terjadi. Mark Farley nulis pas pemakaman itu, tiba-tiba ada ngengat hutan hinggap di foto mendiang adiknya. Padahal mereka di pantai yang berangin, jauh dari hutan. Kehadiran ngengat itu kayak membuktikan bahwa laut atau kematian bukanlah batas akhir. Alam selalu menghancurkan oposisi palsu yang manusia buat antara yang hidup dan mati. Nah, dari semua cerita ini, kita bisa merangkum satu hal. Landscape dan alam itu harus mati dalam imajinasi manusia terlebih dahulu sebelum mereka benar-benar mati di dunia nyata. Seperti di peta penipuan tadi. Tapi sebaliknya juga benar. Kalau kita berani bermimpi dan mengurai trauma seperti Yufan, kita bisa mengubah racun jadi kompos kehidupan. Sebagai penutup, saya mau meminjal satu bayangan dari teks tadi. Ilmuwan pernah membuat peta Fisk, peta yang menggambar ribuan jalur lama sungai Mississippi yang terus bergeser. Memperlihatkan hantu-hantu air di bawah tanah. Iya, sungai selalu ingat kemana ia harus mengalir. Nah, pendengar coba renungkan ini. Apa yang diingat oleh tanah di bawah rumah tempat Anda duduk saat ini? Kalau kita mengupas seluruh lapisan beton dan aspal di bawah kaki Anda, hantu lanskap purba apa yang diam-diam sedang menunggu munsunnya sendiri untuk hidup kembali? Terima kasih sudah menemani kami dalam penjelajahan mendalam ini. Teruslah perhatikan alam di celah aspal Anda, dan sampai jumpa di diskusi kita berikutnya. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Bayangkan skenario ini ya. Anda lagi jalan-jalan santai di tepi sungai yang indah banget, terus Anda bawa sebotol limbah beracun, dan karena merasa, nggak ada yang lihat nih, Anda buang aja isinya ke dalam air. Waduh, parah sih itu. Iya kan? Tapi beberapa minggu kemudian, Anda tiba-tiba nerima surat panggilan pengadilan. Anda dituntut. Tapi pas Anda lihat nama penggugatnya di dokumen itu, yang nuntut Anda itu bukan pemerintah daerah, bukan LSM lingkungan, apalagi warga sekitar. Jangan bilang kalau yang nuntut. Betul. Pihak yang menuntut Anda adalah sungai itu sendiri. Wow. Dan sungai itu punya tim pengacara yang siap menguras harta Anda di pengadilan, murni atas nama hak asasi air yang baru aja Anda cemari itu. Terdengar kayak fiksi ilmiah kan? Maksud saya kita kan terbiasa ya ngelihat peta terus merasa kayak kita tuh memegang kendali atas ruang. Garis biru berarti sungai, garis hitam jalan. Kita tunjuk peta itu dan menganggap sungai ya cuma infrastruktur alam aja. Iya, kayak pipa air raksasa gitu kan, yang bebas dieksploitasi sesuka hati kita. Tepat, tapi di eksplorasi mendalam kita hari ini, kita bakal merobek cetak biru itu berkeping-keping.
kita bakal menyelami sekumpulan catatan perjalanan epik dan penelitian dari pedalaman Kanada, tepatnya di wilayah Nitassinan, Quebec. Iya, dan fokus utama kita ada pada sungai Mutehekau-Shipu atau yang di peta peradaban barat itu lebih dikenal sebagai Sungai Magpie. Misi kita di eksplorasi kali ini tuh cukup radikal sebenarnya. Kita mau membongkar gimana sebuah ekosistem air yang ganas dan liar ini nggak cuma berhasil dapat status hukum sebagai manusia, tapi juga mengubah cara pandang kita soal realitas, kedukaan, dan hukum. Betul banget. Dan buat Anda yang lagi dengerin sekarang, ya mungkin Anda lagi terjebak macet atau kelemahan ngadepin gempuran notifikasi ponsel, kisah ini tuh bakal menantang Anda. Ini semacam ajakan buat berhenti sejenak, melihat keluar jendela, dan memikirkan ulang konsep Anda tentang waktu dan alam. Karena kelangsungan hidup ekosistem ini tuh bukan cuma diskusi filosofis di atas meja loh. Waktu ekspedisi ini dilakukan, Mutehekau-Shipu tuh lagi ada di bawah ancaman eksistensial yang beneran nyata dan masif. Ancaman itu bernama Hydro-Quebec. Itu perusahaan energi raksasa milik negara yang ngincer aliran sungai deras ini buat dibikin bendungan hidroelektrik raksasa. Dan untuk paham seberapa mengerikannya skala proyek ini, kita nggak perlu repot-repot berandai-andai, kita cukup lihat nasib sungai di sebelahnya, Sungai Romaine. Iya. Di catatan ini, Sungai Romaine sering banget disebut sebagai saudari hantu atau ghost sisternya Mutehekau-Shipu. Sebutan yang tragis banget, tapi sayangnya akurat. Karena pembangunan di Romaine itu makan waktu belasan tahun, dan hasilnya sungai itu benar-benar dikubur hidup-hidup di bawah 4 waduk raksasa. Semuanya tenggelam. Jalur migrasi salmon purba keputus total. Terus tempat-tempat kemah kuno suku Inu yang udah dipakai ribuan tahun, sekarang tergeletak gitu aja di dasar waduk. Mengerikan sih. Sangat. Walaupun ya, laporan ini juga menyoroti realitas ekonomi secara netral. Bendungan Romaine itu bawa masuk miliaran dolar ke daerah situ. Ribuan lapangan kerja baru terbuka, pusat kebugaran bermunculan, supermarket dibangun buat pekerja. Dan jelas lenyuplai energi yang sangat besar buat kota-kota modern. Iya, tapi pertanyaannya kan selalu muter di situ aja. Siapa yang bayar harga dari kemajuan ini? Di Romaine, harganya ya nyawa seluruh ekosistem itu. Dan bayang-bayang kehancuran yang sama udah ngintai Mutehekau-Shipu. Waktu tim ekspedisi ini tiba di sana, menara-menara transmisi kabel listrik dari proyek Romaine tuh udah ngelewatin atas Sungai Magpie. Kayak udah siap-siap gitu ya? Banget. Infrastrukturnya udah nongkrong di sana, seolah nunggu giliran Mutehekau-Shipu buat dieksekusi. Jadi disinilah perlawanan itu dimulai. Dewan Inu di Equanitsit bareng pemerintah daerah setempat tuh melakukan manuver yang menurut saya jenius abis. Mereka nggak cuma demo di jalan. Iya, mereka main di ranah hukum yang lebih tinggi. Betul. Mari kita bedah hal ini. Mereka mengesahkan apa yang disebut resolusi cermin. Mereka ngasih Mutehekau-Shipu status cagar hukum. Jadi, sungai ini resmi jadi sungai pertama di Kanada yang punya hak asasi layaknya entitas manusia secara hukum. Luar biasa kan dampaknya? Tapi tunggu sebentar, saya butuh penjelasan praktis nih, gimana mekanisme nyatanya. Maksudnya, sungai kan nggak bisa ngomong. Kalau ada pabrik buang limbah atau mau bangun bendungan, gimana caranya sungai ini bela diri di ruang sidang? Siapa yang duduk di kursi penggugat? Jika kita kaitkan dengan gambaran besarnya, mekanismenya itu mengadaptasi konsep perwalian. Mirip kayak hukum melindungi anak di bawah umur atau orang yang nggak bisa bersuara buat dirinya sendiri. Oh, oke. Jadi ada perwakilannya gitu. Hendak dan berbicara atas nama sungai itu, bukan demi kepentingan manusia di sekitarnya loh ya. Ngerti-ngerti. Mereka jadi semacam corong suara dari air itu sendiri di mata hukum modern kita. Betul sekali. Dan yang bikin ini sangat kuat tuh fondasi filosofisnya. Mereka pakai prinsip etu aptu momang atau melihat dengan dua mata. Melihat dengan dua mata. Iya, mata yang satu pakai instrumen hukum tata negara dan konstitusi barat yang kaku. Nah, mata yang satu lagi pakai kearifan tradisional suku Inu yang dari awal emang nggak pernah nganggap sungai sebagai benda mati, melainkan leluhur yang hidup. Wow, penggabungan yang cerdas. Sangat cerdas. Waktu Anda menggabungkan dua narasi ini, Anda menciptakan perisai hukum yang nyaris mustahil ditembus korporasi. Gerakan ini saking kuatnya, memicu kampanye serupa buat Danau Erie dan Sungai Saint Lawrence. Nah, tapi di titik ini, ceritanya berbelok jadi jauh lebih personal. Karena punya dokumen hukum itu satu hal, tapi ngerti siapa sebenarnya yang lagi Anda bela itu hal yang beda banget.
Penulis catatan ekspedisi ini sama sahabatnya sadar, mereka nggak bakal paham Muteh Kaushipu kalau cuma duduk di ruang rapat ber-AC. Iya, mereka harus turun langsung menemui sungai itu. Dan persiapan mereka tuh beda banget sama persiapan ekspedisi modern pada umumnya. Jauh banget bedanya. Nggak ada tuh ngecek GPS berjam-jam atau rapat logistik yang ngebosenin. Mereka malah nemuin Rita Mestokoso, seorang penyair dan penyembuh dari suku Inu. Buat persiapan yang murni spiritual kan? Iya, Rita nyambut mereka pakai ritual penyembuhan. Ngasih mereka tembakau buat dipersembahkan ke sungai tiap kali pindah tempat. Terus ada instruksi ketat. Tenda harus selalu ngadep ke timur, menyambut matahari terbit. Dan misi khususnya itu loh, mencari pohon suci atau larbe sakre. Bener. Dan yang paling ekstrim, Rita nyuruh mereka puasa 24-36 jam penuh di tengah alam liar itu. Cuma buat merumuskan satu pertanyaan yang bakal ditanyain ke sungai. Itu benar-benar ujian mental yang gila sih buat ukuran manusia modern. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Jujur ya, kalau saya jadi mereka, saya pasti nolak. Maksudnya, nyuruh orang yang mau masuk ke jeram mematikan buat nggak makan 36 jam. Di suhu beku, cuma buat cari satu pertanyaan. Kedengarannya konyol kan di telinga kita? Iya, kita ini hidup di zaman Google. Kalau punya pertanyaan, ketik aja. Miliaran jawaban muncul sedetik kemudian. Kenapa sih pembatasan informasi dan puasa fisik yang menyisa ini malah dianggap krusial sama Rita? Bukannya mereka butuh kewaspadaan penuh secara fisik? Gini, bagi kita yang terbiasa mengekstrak informasi dengan cepat, itu emang absurd. Tapi justru itu intinya. Ada kutipan Rita yang bagus banget, kita terlalu banyak melihat dengan mata dan kurang banyak melihat dengan roh. Dalam juga ya. Waktu Anda puasa, di kondisi se-ekstrim itu, Anda tuh lagi ngelakuin pergeseran hierarki kognitif yang radikal. Anda sengaja melaparkan ego rasional yang selalu ngerasa pengen menguasai keadaan. Oh, jadi supaya nggak ngerasa sok tahu gitu ya pas masuk ke alam? Persis. Dalam budaya yang menghargai alam, manusia tuh bukan makhluk agung yang berhak menginterogasi alam seenaknya. Anda dipaksa jadi pendengar. Puasa itu melucuti ilusi bahwa Anda yang memegang kendali. Dan pelucutan ego ini penting banget, terutama buat teman si penulis, Wayne Jamblis. Ngomong-ngomong soal Wayne, karakter dia ini butuh maksudnya butuh sesi eksplorasi sendiri kayaknya. Haha, iya benar. Dia emang unik banget. Dia tuh eksentrik parah. Sering bawa peti kayu rahasia, tertarik ngajarin bahasa paus buat paham konsep ironi, dan yang paling gila, dia sering minta dikubur hidup-hidup di zona gempa secara sukarela. Cuma buat ngerasain getaran buminya langsung. Kebutuhan ekstrim buat terkoneksi sama sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tapi ada alasan sedih di balik itu. Wayne lagi bawa beban duka yang berat banget. Sahabatnya Paul baru aja meninggal karena penyakit perlahan. Dan di kota modern, kita kan seringnya disuruh cepat-cepat move on ya. Disuruh berduka seminggu terus balik kerja lagi kayak biasa. Nah, Wayne nggak bisa gitu. Buat dia, ekspedisi ke Sungai Ganas ini adalah kata basis, semacam perjalanan mitologi turun ke dunia bawah tanah, dunia orang mati. Dia pakai sungai ini buat medium nyari resolusi atas kematian sahabatnya. Sayangnya alam liar Nitasinan itu nggak peduli sama duka siapapun. Alam langsung nyambut mereka dengan skala yang benar-benar nampar kesadaran. Itu kerasa banget waktu mereka naik pesawat amfibi, si float plane itu. Pas terbang di atas Lac Magpie, danau raksasa hulunya sungai, teori langsung berbenturan sama realitas fisik yang brutal. Danau itu saking gedenya, bisa nampung air setara curah hujan setahun penuh. Skala yang bikin semua desain tata kota manusia kelihatan kayak mainan Lego doang. Dan pas mendarat, alam langsung nyerang. Ada lalat hitam black flies. Ini bukan nyamuk biasa loh. Mereka ngoyak kulit. Dahi Wayne digigitin sampai wajahnya bengkak parah kayak labu kuning. Gila, gigitannya sampai ngebentuk lubang-lubang kecil berderet kayak bekas tembakan senapan mesin. Iya, alam liar langsung ngasih tahu. Hei, gue nggak romantis ya. Gue bisa bunuh lu kapan aja. Dan transisi kengeriannya makin kerasa waktu danau itu mulai menyempit dan jadi sungai Muteh Kaushipu. Kekuatan hidroliknya di luar nalar. Bayangin, karena hujan lebat, volume sungainya nyentuh 275 meter kubik per detik. Itu kayak ratusan mobil dihantam ke badan Anda setiap detik. Di jeram Marmite, ada ombak berdiri, standing wave setinggi hampir 2 meter. Ombak yang terus jatuh menggulung tapi posisinya diam di satu tempat. Kayak treadmill air raksasa yang mau nelan perahu mereka.
Terus ada jeram saksofon. Saking mematikannya arus di situ, mereka sampai terpaksa melakukan ghost boating. Melepas perahunya kosong gitu aja ya ke jeram? Betul, diikat dilepas kosong. Berharap perahunya selamat, sementara mereka harus merayap manjat tebing di pinggirnya. Hal yang paling memukau di sini adalah gimana skala alam liar ini benar-benar mempreteli ego manusia. Ada gagasan dari Algernon Blackwood soal kengerian menghadapi alam yang hidup. Waktu Anda di tengah arus 275 meter kubik per detik, ilusi bahwa manusia itu peradaban yang berkuasa langsung hancur lebur. Hancur total. Alamnya juga nggak jahat kan? Enggak, alam cuma sama sekali nggak peduli sama eksistensi mereka. Nggak memusuhi, tapi ya bodo amat aja. Wah, itu ngingetin saya sama momen paling mencekam di catatannya. Waktu perahu si penulis akhirnya terbalik dan dia terseret di bawah air. Bayangin Anda, ditarik mundur dengan cepat di treadmill yang nggak bisa dimatiin. Ngeri banget. Nggak bisa lihat apa yang ada di belakang. Iya, dia bisa lihat pemandangan yang barusan dia lewati, tapi buta sama apa yang ada di belakangnya. Di dalam air itu, dia merasa jadi miniatur malaikat sejarahnya Walter Benjamin. Malaikat yang menghadap ke masa lalu, mengamati puing sejarah, sementara badai menyeret sayapnya mundur ke masa depan tanpa daya. Metafora yang luar biasa pas. Arusnya adalah waktu yang nggak bisa diajak kompromi. Dan penyatuan waktu dan air ini nyampe ke klimaks pas mereka lagi ghost boating di tebing jeram saksofon tadi. Nah, disinilah letak ironi paling besarnya. Waktu penulis berdiri di kubah tebing batu purba itu, Rap, pemandu inu mereka, tiba-tiba nunjuk ke sekeliling dan ngomong fakta pahit. Tebing ini, disinilah lokasi tepatnya. Itu adalah lokasi persis di mana Hydro-Quebec mau bangun dinding bendungan betonnya. Kalau itu sampai kejadian, seluruh lembah epik itu, jeramnya, suaranya, semua bahkan dibungkam, diubah jadi waduk raksasa yang mati. Nyesek banget bayanginnya. Tapi, di tengah rasa putus asa itu, si penulis nemuin teka-teki yang dikasih Rita. Dia nemuin l'arbre sacré, sang pohon suci. Pasti bayangannya pohon beringin gede gitu kan? Awalnya iya. Ternyata, itu cuma pohon cemara super kecil, tingginya nggak nyampe 30 cm. Tumbuh ngotot dari rekahan batu granit di atas jeram yang ngamuk, bertahan di tempat yang tiap detik mau bunuh dia. Penulis akhirnya ngikat benang merah dari Rita di situ sebagai simbol perlawanan. Monumen kecil buat melawan keserakahan yang besar. Dan sungai benar-benar nunjukin wujud aslinya pas mereka sampai di jurang air atau the gorge. Suara airnya gemuruh kayak meriam. Airnya nekan masuk ke celah, bikin pusaran yang disebut lubang keabadian. Pas si penulis nengok ke bawah, lihat ombak yang melengkung kayak lidah ijo. Dia sadar. Sungai ini tuh mengartikulasikan sesuatu di luar bahasa manusia. Sungai itu adalah dewa. Betul. Dan Wayne menyimpulkan ini pakai konsep spiral Vico. Sejarah itu bukan lingkaran, tapi helix atau spiral. Sungai ini tuh wujud dewa waktu, yang bahkan ditakuti sama bumi. Karena air sungai, kalau dikasih waktu cukup, bisa ngebelah gunung batu paling keras sekalipun. Jadi, apa makna dari semua ini? Itu dia. Maksudnya, kita kan butuh listrik dari bendungan. Tapi, di sisi lain, ada dewa purba ini. Saya jadi kepikiran kutipan sejarawan Romawi, Tacitus. Mereka menciptakan kehancuran dan menyebutnya kedamaian. Gimana dong kita manusia mendamaikan kebutuhan energi dengan hak entitas yang udah jutaan tahun hidup ini? Ini memunculkan satu pertanyaan penting dari pemikiran Wayne Gorsis. Kita ini sering ngerasa jadi arsitek dunia kan? Tapi gimana kalau sebenarnya manusia, bahkan korporasi raksasa kayak Hydro-Quebec ujung-ujungnya cuma spesies klien aja buat bumi? Spesies klien? Maksudnya kita cuma ngelayanin bumi? Iya, kalau sungai itu manifestasi waktu, upaya kita bangun bendungan beton raksasa tuh cuma gangguan kecil sesaat di rentang waktu geologis yang tak terhingga. Suatu saat nanti bendungan terkuat kita bakal retak dan ditelan lagi sama bumi. Berarti bumi yang bakal ketawa paling akhir ya. Kita ribut soal peta, sungai Magpie santai aja terus ngukir tebing menuju masa depan yang nggak butuh kita sama sekali. Persis. Dan kesadaran kalau kita ini cuma debu di arus sejarah geologis ini bikin epilog dari cerita ini luar biasa puitis. Banget. Ceritanya melompat ke masa depan. Di Inggris, penulisnya udah meninggal. Ketiga anaknya Lily, Tom sama Will jalan menembus badai bawa abu ayah mereka. Mereka naburin abu itu di 9 mata air yang lagi meluap. Naburin abu di atas air, terus merhatiin gimana abu kehidupan dan kematian ayah mereka ditarik arus, masuk pusaran, menuju muara.
Pesan terdalam dari Mute Kausipu buat Anda yang dengerin adalah, ini, kita nggak bisa pura-pura berdiri di tepi sungai dan jadi penonton sejarah. Kita tuh ada di dalam sungai waktu itu sendiri, terseret arus yang sama. Kita hidup, berduka, dan mati di arus yang sama yang mengikis Gunung Purba tadi. Makanya, untuk penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan hari ini. Kalau air beneran punya memori kayak kata tetua Inu, dan waktu itu pusaran air yang berputar, apakah segelas air yang Anda minum hari ini masih nyimpen memori tentang es purba jutaan tahun lalu? Dan di saat yang sama, air itu juga lagi ngebentuk dunia masa depan. Betul. Apakah air itu juga yang pelan-pelan lagi ngukir lanskap dunia yang bakal ditinggali cicit Anda ratusan tahun dari sekarang? Renungkanlah seberapa besar ruang dan waktu yang Anda tempati hari ini. Teruslah mengeksplorasi wawasan baru ya. Sampai jumpa.